Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan atau sesi ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Bicara tentang fungsi, itu kita andaikan ada dua buah himpunan, yaitu A dan B. Jadi fungsi ini adalah suatu proses untuk memasangkan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, himpunan A itu kita nyebut sebagai domain atau daerah definisi atau daerah asal, di mana dalam suatu fungsi kita variabelkan sebagai variabel X yang merupakan variabel bebas. Sedangkan himpunan B itu sebenarnya adalah daerah hasil atau daerah nilai atau yang biasa disebut sebagai range. Nah, daerah hasil ini biasanya disimbolkan dalam bentuk simbol Y dan merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Nah, fungsi itu tadi memang sangat penting dipelajari dalam keilmuan teknik mesin ini, bahkan dalam berbagai keilmuan, misalnya statistik gitu ya. Seperti contoh, ketika kita ketahui bahwa titik didih air itu kan bergantung pada variabel tertentu, yaitu variabel ketinggian tempat misalnya. Nah, itu cara kita mencari hubungannya itu melalui suatu fungsi gitu ya, di mana ketinggian tempat itu menjadi variabel bebas dan titik didih air itu menjadi variabel terikat. Itu salah satu contohnya. Nah, fungsi itu secara umum dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu punya syarat, di mana jika f min a itu sama dengan fa-nya. Contoh Anda lihat pada gambar. Nah, pada gambar itu kita lihat bahwa pada f min a, jika kita masukkan negatif a sebagai x-nya, itu hasilnya sama jika kita masukkan a sebagai x-nya. Y-nya itu sama. Anda lihat Y-nya sama-sama ke atas atau sama-sama bernilai positif. Itu disebut sebagai fungsi genap. Misalnya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, pada Y sama dengan X kuadrat, kalau kita masukkan X-nya itu 1, dia hasilnya 1. Y-nya. Kita masukkan negatif 1, hasilnya juga 1. Kita masukkan 2, hasilnya 4. Y-nya. Kita masukkan negatif 2, itu kita kuadratkan, hasilnya Y-nya sama dengan 4 juga. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi genap. Jenis fungsi berikutnya adalah fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ini berbeda. Kalau Anda lihat pada gambar di situ, pada fungsi ganjil, F negatif A itu sama dengan min FA. Jadi hasilnya tidak sama. Ketika saya masukkan 1 dengan min 1, nanti hasilnya akan saling berlawanan. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Jika kita masukkan X itu bernilai 1, maka Y-nya akan bernilai 1, positif. Tapi ketika kita masukkan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Berarti bernilai sebaliknya. Begitu juga kalau saya masukkan 2, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Sebaliknya kalau negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Sehingga bisa kita katakan F min 2 pangkat 3 itu sama dengan min F 2 pangkat 3. Jadi hasilnya itu saling berlawanan antara yang positif dengan yang negatif. Maka itu disebut sebagai fungsi ganjil. Selanjutnya kita belajar mengenai pergeseran grafik. Jadi grafik suatu fungsi Y sama dengan Fx itu bisa digeser ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah sejauh jarak tertentu. Kita anggap misalnya kita mau menggeser dia sejauh K, di mana K ini nilai yang lebih besar dari 0, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk menggeser ke kanan, maka X-nya itu Anda kurangkan dengan K. Sebaliknya, kalau mau menggeser ke kiri, maka X-nya itu Anda tambahkan dengan K. Contoh, saya punya Y sama dengan Fx. Saya ingin menggeser sejauh 3.
ke kanan, maka fx itu harus jadi fx min 3. Sebaliknya, kalau pingin ke kiri, menjadi x plus 3. Sedangkan kalau kita mau menggeser ke atas dan ke bawah, maka x-nya tidak kita rubah, tapi kita tambahkan k sebagai konstanta. Misal, y sama dengan fx. Kita mau geser ke atas, kita tambahkan konstanta k. Kalau kita geser ke bawah, kita kurangkan konstanta k. Nah, itu cara untuk menggeser grafik suatu fungsi sejauh nilai k. Nah, yang terakhir itu adalah operasi pada fungsi. Operasi-operasi di sini adalah operasi aljabar, yaitu tambah, kurang, bagi, kali, terus dipangkatkan. Itu operasi aljabar namanya. Nah, di sini bagaimana kalau saya ingin menjumlahkan fungsi f dengan fungsi g? Kalau saya punya suatu fungsi fx dan gx, kalau saya jumlahkan f plus g dalam kurung x gitu ya, itu sama dengan saya jumlahkan fx tambah gx. Begitu juga min gx itu sama dengan fx min gx. Kalau dikalikan sama dengan perkalian fungsi tersebut, begitu juga kalau dibagi. Sedangkan kalau saya pangkatkan, itu sama dengan kita kalikan dengan fungsi itu sendiri. Jadi f pangkat 3x ya pasti hasilnya sama dengan fx, kita kali fx, kita kali fx lagi. Ada 3 fx-nya. Pangkat 5 berarti ada 5 suku. Nah, seperti itu saja. Sedangkan df di situ itu adalah domain. Jadi kalau kita ingin tahu domain dari penjumlahan suatu fungsi, kalau kita jumlahkan fungsi f dengan fungsi g, maka domain hasil penjumlahannya adalah irisan antara df dan dg. Kalau kita kurangkan juga irisan juga. Kalau kita kalikan, maka irisan juga. Kita bagi, maka dia irisan juga, tapi dengan syarat gx-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau gx-nya sama dengan 0 ya nggak bisa kan, itu jadi imajiner, jadi unreal. Nah, itu yang harus diingat. Tapi ini domain itu bisa sama, tapi tentu daerah hasilnya akan berbeda antara dijumlahkan dengan dikurangkan. Kalau domainnya sama, itu irisannya, tapi bahwa hasilnya atau daerah hasil atau range-nya itu pasti nanti akan berbeda antara kita jumlahkan, kita kurangkan, atau kita kalikan, atau kita bagikan. Itu akan sangat berbeda. Sedangkan kalau suatu fungsi itu kita pangkatkan, maka domainnya sebenarnya adalah tetap. Jadi df pangkat berapapun, pangkat n itu akan sama dengan domain f itu sendiri. Cuma range-nya nanti itu adalah hasil perkaliannya, hasil pangkat.